boleh dianggarkan, Boleh dianggarkan kan? boleh Berarti kan kalau dianggarkan. namanya biaya seminar itu kan artinya biaya registrasi ya, Prof. Betul, registrasi boleh. Nanti biaya Termasuk proof reading ya, kan? biaya mobility-nya itu dianggarkan juga boleh. Ya, terima Baik. kasih, Bapak Oke, langsung Pipit. siapin Ya. proposal jalan-jalannya Bu Kurnia ya. Saya biasanya saya mention detail kok, Bu. Oke, Jurnalnya apa, proposalnya apa. baik, baik, silakan. Oke, baik, silakan berikutnya Mas Bagas, silakan Mas Bagas. Jadi banyak Prof pertanyaannya nih. Tidak apa-apa, Ya, memang silakan begitu. Mas Bagas. Heeh. Siang Prof. Agus, siang Bu Ya, Pipit. silakan Pak. Bagas dari Polman, Pak. Gini Pak, ini ada pertanyaan antara keterhubungan dari RAB dengan usulan proposal. Heeh. Kalau di usulan proposal itu dia tidak menggambarkan desainnya atau tidak menggambarkan apa sih alat yang ingin dibikin, tapi di RAB itu dia keluar jumlah komponennya itu sebanyak X buah gitu. Bagaimana kita menjustifikasinya, Pak? Itu saya tidak mengikuti anunya ya, proposalnya seperti apa. Tapi itu mau bikin apa ya, Mbak? Mau membikin sesuatu, terus kita ada belanjanya gitu toh. Iya, betul. Betul, Prof. Seperti itu, Prof. Tapi metodenya tidak ada gitu ya Mas ya? Di metodenya nggak Ya. menunjukkan ya. Dia tidak menggambarkan juga akan diimplementasi di beberapa titik, lalu Iya. speknya juga tidak terdefinisi. Iya. Tiba-tiba di RAB itu keluar ada barang sejumlah X buah ya. Ya. Ini yang harus direvisi proposalnya atau RAB-nya yang harus dijustifikasi, Prof. Mungkin kalau kita tahu persis substansinya nanti bisa kita beri komen ya. Jadi yang jelas begini, kalau kita mau membuat produk, ya katakanlah itu butuh bahan-bahan, itu bisa terlacak juga, gitu kan? Jadi bahan-bahan yang digunakan untuk menghasilkan produk itu apa saja. Kemudian nanti pada saat katakanlah menguji produk itu butuh peralatan seperti apa, itu juga bisa dilacak dari belanjanya itu. Gitu ya Pak. Tapi yang jelas gini, yang poin pentingnya adalah RAB itu sebenarnya melekat dengan metode yang digunakan untuk proses menghasilkan produk itu. Itu yang pasti. Ya, kemudian bahan-bahan yang digunakan untuk memproduksi produk itu. Itu yang harusnya dibelanjakan. Nah, kalau jumlahnya berlebihan, ya di situ memang fungsi kita sebagai reviewer di situ. Jadi kalau memang jumlah itemnya terlalu berlebihan, ya itu perlu kita koreksi. Tapi ada kalanya memang terlalu sedikit, Bapak Ibu ya. Jadi belanjanya itu terlalu sedikit gitu. Padahal katakanlah bahan itu di luaran sana harganya sudah mungkin tidak terjangkau dengan yang dianggarkan gitu ya. Nah, kalau kita sebagai reviewer itu ini sekaligus kita diskusi nggak apa-apa ya Bu Pipit ya. Iya, iya Prof. Jadi selama ini kalau kita memberi justifikasi itu kita bersepakat untuk tidak menambah, Bapak Ibu ya. Tidak menambah. Artinya dari rencana anggaran yang dibuat itu dari volumenya katakanlah 5 terus kita tingkatkan menjadi 20 gitu ya. Itu kita hindari. Ya, kita hindari. Nah, kadang-kadang kita juga melihat item itu tidak pas, tapi kalau gitu kita hapus, itu anggarannya menjadi tidak masuk akal gitu ya. Padahal kita lihat proposalnya bagus gitu ya. Seperti itu. Nah, itu kalau ada hal-hal seperti itu kita kasih komentar aja. Dan pada saatnya nanti ada perbaikan proposal supaya itu dilihat gitu ya. Jadi jumlah angka pembiayaan penelitian itu menjadi masuk akal gitu, Bapak Ibu ya. Oke, saya kira gitu. Baik, terima kasih Prof. Yeah. Ini Pak Budi, silakan Pak Budi. Masih ada Pak Budi. Ya, terima kasih Prof. Selamat siang. Silakan, Pak. Ini kita kan ada latihan evaluasi review, Pak. Yeah. Yang kedua itu atas nama Saudara Yusril itu di evaluasi dokumen itu
biayanya 1,129 miliar, Pak. Terus di RAB-nya itu tidak sedemikian. Dia hanya 379 juta sekian. Ini yang di mana perbedaan ini? Itu berapa tahun, Pak? Mungkin itu per tahun yang 300 itu ya. Oh, ya, berarti jadi yang 1 koma kurang, itu Pak, ya? total selama pengusulan kayaknya. Jadi Ya, kalau saya lihat angkanya mungkin kalau setahunnya itu 300-an mungkin jatuhnya kurang lebih itu ya. Oh, gitu Pak. Ya, maaf. Nah, jadi itu akumulasi dari Ya. jumlah usulan. Nanti pada saat kontrak memang sejumlah tahun yang diusulkan, Pak. Oh, begitu Pak. Nah, jadi nanti pada saat kontrak itu akan tertuang nilai kontraknya totalnya. Ya, tapi biasanya ada pembagian per tahunnya gitu. Oke, iya. Ya. Sama ini kan riset terapan yang SKB kan beda Pak ya maksimumnya. Umpamanya kalau bidang Bumenora itu bisa sampai 600. Ya. Nah, itu info ini di mana Pak? Kan kita para peneliti kan memasukkan dia bidang apa? Ya. Nah, itulah peneliti itu tidak usah mikir itu. Jadi peneliti itu sudah kita mudahkan karena standar biaya keluaran setiap bidang penelitian itu sudah kita entrekan di sistem. Kemudian setelah kita entrekan di sistem, peneliti itu cukup melihat batas maksimalnya berapa. Jadi tidak perlu nyari-nyari Pak informasi ini SBK-nya berlaku untuk bidang ini berapa gitu ya. Dan mungkin Bu Niar ya sudah nyampaikan ya. Itu kelaziman kita itu inginnya kan mendapatkan luaran dengan standar pembiayaan yang wajar. Ya, jadi kalau penelitian terapan ya kisarannya seperti itu ya sesuai dengan SBK. Tapi kita juga tidak ingin suatu penelitian itu biayanya terlalu kecil gitu. Kalau terlalu kecil nanti apa ya iya bisa menghasilkan luaran yang baik gitu kan. Oleh sebab itu kita sepakat ada batas minimal. Ya, yang selama ini kita pasang batas minimalnya itu 60% dari SPK itu. 60%. Ya. Jadi kalau misalkan batas atasnya 100 juta, itu peneliti memang kita paksa membuat usulan itu minimal 60 juta. Gitu. Ya. Tapi ini Bu Pipit ya, teman-teman yang sosial humaniora ini tidak bisa menghabiskan uang 1 miliar itu. Susah ya Prof. Untuk membuat RAB-nya nggak bisa. Akhirnya minta batas minimalnya itu diperkecil. Ya oke, akhirnya di sistem itu kita buat khusus untuk yang sosial humaniora. Itu batas minimalnya itu hanya 30%. Dan ternyata setelah saya pelajari, ini statistiknya ya, dari semua usulan yang ada di Simlitapmas itu, dana penelitian terkecil itu justru di teman-teman sosial humaniora. Gitu. Padahal di SBK-nya itu sosial humaniora itu paling besar gitu. Yang katakanlah kayak pertanian itu hanya berapa? 100 sekian kan. Tapi sosial humaniora itu dengan skop yang luas itu bisa lebih dari 1 miliar gitu. Jadi itu juga salah satu mungkin yang perlu dilihat ulang ya. SBK untuk teman-teman sosial humaniora. Gitu ya Bapak Ibu ya. Ya, terima kasih Prof. Nah, ya. Oke, berikutnya Ibu Titi, silakan Bu Titi. Terima kasih Bu Pipit. Saya dari Politeknik Negeri Jember, Prof mau tanya ini berkaitan dengan rekam jejak. Ini ada jurnal internasional bereputasi dan jurnal internasional saja. Nah ini untuk bereputasi, misalkan tadi keterangan dari Prof Derajat itu kita bisa merefer Simago, Scopus atau Web of Science. Untuk jurnal internasional ini apakah di luar sistem itu? Mohon arahannya. Baik. Iya, saya pikir Pak Derajat sudah menjelaskan ya. Jadi kalau jurnal internasional bereputasi
itu kita gunakan standar akreditasi